Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel KA7. Gimana? Masih suka makan pakai tangan sendiri? Kayak saya dong pakai tangan pacar. Baik, kali ini saya akan kembali merangkum sebuah film yang berjudul Perempuan Tanah Jahanam yang rilis di tahun 2019. Film ini udah pasti bergenre horor dan disutradarai oleh Joko Anwar. Oke, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ke media sosial kalian. Tak perlu banyak bacot, langsung saja sediakan kopi lalu kencangkan cairan dalam Anda dan mari sama-sama kita mengatakan Bambi Bo. Kalau benar, tapi kan gue enggak. Makan aja di barek ya? Diawali dengan memperlihatkan dua wanita pekerja loket parkir sedang ngerumpi di tempat kerjanya lewat telepon. Kalian pasti tahulah kalau perempuan ngerumpi bahas apa, entah itu masalah cowok ke atau permasalahan hidup. Dua wanita ini bernama Maya dan sahabatnya bernama Dini. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba datang pengguna mobil yang mencurigakan bagi si Maya, karena orang itu sudah berkali-kali bolak-balik di situ dan selalu menatap Maya dengan wajah yang tak biasa. Dan orang itu pun pergi. Maya yang sudah merasa lega, ternyata orang itu berhenti di jalan dan menuju di tempat Maya. Sontak saja Maya panik akan hal itu dan berusaha menutup ruangan kerjanya sambil minta tolong ke Dini melalui teleponnya. Lalu Maya berkata ke orang aneh itu lewat jendela loketnya kalau jangan macam-macam karena satpam akan segera ke sini menangkapmu. Namun orang aneh itu terus bertanya, apakah kamu adalah Rahayu? Lalu Maya menjawab, bukan, saya adalah Maya. Tapi orang itu terus berkata, kamu adalah Rahayu, anak dari Ki Donawongso yang berasal dari desa Harjosari. Kemudian orang itu pergi dari situ, namun ternyata dia pergi untuk mengambil parang di mobilnya. Maya yang ketakutan kemudian pergi dari tempatnya, tetapi orang itu terus mengejarnya, sampai pada akhirnya Maya terjatuh dan hampir dibunuh olehnya, karena beruntung polisi datang dengan menembak kepala orang aneh itu sebelum melukai Maya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kita diperlihatkan Maya yang juga berbisnis pakaian sedang meminta tagihan ke seorang penjual di pasar. Namun ia tak dipedulikannya karena penjual itu sedang sibuk melayani pembelinya. Kemudian Maya kembali ke kiosnya yang mana Dini berada di situ. Lalu mereka membahas tentang bisnisnya ini yang gak maju-maju. Singkatnya, kemudian mereka berada di toilet dan Maya memperlihatkan sebuah foto orang tuanya yang sudah meninggal ke Dini. Dan di situ tertulis bahwa betul yang dikatakan orang aneh tadi itu, kalau Maya sebenarnya adalah Rahayu dari kampung Harjosari. Dan karena merasa orang tuanya adalah seorang yang kaya raya di desa itu, Maya pun berniat untuk pergi ke sana nanti malam guna menjual rumah peninggalan keluarganya tersebut. Dini yang tidak ingin Maya pergi sendirian di sana, ia lalu memintanya untuk ikut bersamanya. Kesini nih toilet perempuan, Jeng. Diamlah, keluar sana. Ketika Maya sedang sendiri di dalam, ia mencoba melihat bekas sayatan dari orang aneh di awal cerita tadi. Dan ternyata Maya menemukan sepotong kertas yang Maya tidak tahu apa arti tulisannya. Ketika Maya sedang mencari Dini yang sempat keluar, tiba-tiba dikejutkan dengan berbagai hal yang aneh di pasar itu sampai ia bertemu dengan Dini. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Maya dan Dini sedang berada dalam sebuah bis guna bepergian di desa Harjosari untuk mengurus rumah peninggalan orang tuanya tersebut.
Lalu terlihat seorang bapak mengajak berbicara dengan Maya, yang ternyata bapak itu adalah seorang dosen bahasa dan sastra. Lalu Maya memperlihatkan foto potongan kertas tadi yang ia dapat dari luka di pahanya ke bapak dosen tersebut. Lalu bapak ini berkata kalau itu adalah jimat yang berbahasa Jawa kuno untuk pelindung dari makhluk gaib. Kemudian di dalam perjalanan, tiba-tiba Maya melihat 3 anak kecil di balik jendela. Lalu Maya memberitahu ke Dini, tetapi Dini tidak percaya karena tidak mungkin anak kecil berkeliaran di tengah malam begini. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat yang merupakan perjalanan ke desa Harjosari, dan mereka pun pergi ke sana menggunakan delman. Emang desa itu tuh desa terpencil, Mbak. Nggak ada apa-apa. Ya itu, kita tuh lagi nulis. Kebetulan habis main di tempat saya. Siapa namanya? Kisap tadi. Mbak, ini mau tak turunin di mana, Mbak? Rumah Kisap tadi aja. Gede banget rumahnya. Sampailah mereka di perkampungan tersebut dan berhenti di rumah kepala desanya yang bernama Kisap tadi. Kemudian datang seorang ibu tua yang bernama Nyi Misni menghampiri mereka dan bertanya sedang cari siapa. Lalu Maya berpura-pura menjawab kalau mereka adalah mahasiswi yang ingin meneliti kesenian wayang kulit di desa tersebut dan ingin bertemu dengan Kisap tadi sebagai narasumbernya. Namun wanita tua itu yang kebetulan ibu Kisap tadi berkata kalau Kisap tadi sedang bepergian. Mereka yang tidak memiliki tempat menginap kemudian mencoba masuk di salah satu rumah yang mereka lihat tadi di perjalanan untuk ditinggalinya. Gila, Mai. Esok pagi Maya dan Dini melihat warga yang sedang mengantarkan jenazah untuk dikuburkannya. Lalu setelahnya mereka pun juga pergi di sana guna mengunjungi makam orang tua Maya. Ketika beranjak pergi, mereka heran dengan banyaknya makam bayi di situ yang waktu kelahiran dan kematiannya sama. Lalu di gerbang tempat pemakaman itu mereka melihat 2 warga desa tersebut yang menatapnya dengan aneh. Singkat cerita, malam pun tiba. Maya yang sudah berada di rumah mendengar suara yang aneh di sekitarnya, namun ia tidak menemukan apa-apa. Esok pagi, Maya dan Dini kembali melihat warga mengantarkan jenazah lagi. Lalu mereka pergi melihat pemakamannya sambil berpikir, masa setiap hari ada orang yang meninggal? Kemudian Kisap tadi datang menghampirinya. Ini orangnya. Lalu bertanya, ada apa kalian mencari saya kemarin? Maya menjawab, kami ini mahasiswi yang sedang melakukan penelitian kesenian wayang di desa ini. Kisap tadi lalu kembali bertanya, kenapa harus desa ini? Maya menjawab, bukan desa ini saja Pak, kami juga melakukan riset di tempat lain. Lalu Kisap tadi berkata, baiklah nanti malam kalian datang ke rumah saya, dan Kisap tadi pun pergi bersama warga lainnya. Singkat cerita, Maya kemudian datang di warung guna membeli makanan dan bertanya-tanya ke penjualnya yang bernama Ratih tentang rumah yang ditempatinya bersama Dini. Lalu Ratih menjawab kalau rumah itu adalah rumah berpenyakit yang dulunya ditempati oleh iblis dan meninggalkan penyakit di rumah tersebut. Kemudian kita diperlihatkan Dini yang berada di rumah itu didatangi oleh 2 warga sembari memperingatkan ke Dini untuk meninggalkan rumah ini karena sudah tua dan ditakutkan akan rubuh. Lalu Dini berkata, emang rumah ini milik siapa? Lalu bapak itu menjawab kalau rumah ini sedang ditunggu oleh ahli warisnya yang bernama Rahayu. Kemudian Dini berpura-pura mengaku kalau ia adalah orangnya. Lalu bapak itu tiba-tiba berkata, jika memang kalian ingin bertemu Kisap tadi, langsung saja kamu menemuinya sekarang, karena Kisap tadi akan segera pergi di suatu tempat.
Dini yang kemudian diantarkan menuju Kesaptadi ternyata dijebak oleh kedua bapak itu dan berniat akan membunuhnya. Dini yang ketakutan kemudian kabur dari mereka, namun akhirnya juga ditangkap. Kembali ke Maya yang sudah berada di rumah sedang mencari keberadaan Dini, namun tak kunjung ditemukannya. Ternyata Dini berada di suatu tempat dalam keadaan digantung yang mana kedua bapak tadi membawanya. Lalu datanglah Kesaptadi dan disusul oleh Nyi Misni sembari berkata, "Kalian ngapain di sini?" Namun tiba-tiba Nyi Misni membunuh si Dini tersebut dengan santainya. Sadis juga ya ibu tua ini. Singkat cerita, datanglah Maya menemui Kesaptadi dengan bertanya di mana keberadaan sahabatnya itu. Kesaptadi yang berpura-pura tidak tahu berkata, "Saya tidak melihatnya dan nanti saya akan mencoba menyuruh warga untuk membantu mencarinya." Lalu Maya pun pergi. Terlihat Nyi Misni sedang menjemur kulit manusia yang ternyata itu milik Dini yang sudah dikuliti. Kenapa kok harus anunya diambil? Maya yang sudah kembali ke rumah merasa sangat khawatir tentang keberadaan Dini dan bingung di mana ia harus mencarinya karena nomornya juga tak aktif. Dan tiba-tiba melihat seorang anak kecil sembari berkata kalau akan ada ibu yang melahirkan. Ono sing arep nglahirke, yuk. Diperlihatkanlah kita ke ibu yang akan melahirkan itu dan ternyata anak yang dilahirkannya tidak memiliki kulit sama sekali. Lalu bayinya diberikan ke Kesaptadi. Maya yang berada di luar mengintip kaget ketika melihat Kesaptadi membunuh bayi itu dengan menenggelamkannya ke wadah berisi air. Kemudian terlihat ayah dari bayi itu marah ke Kesaptadi dengan berkata, "Kalian bohong, katanya bayinya sehat." Namun Kesaptadi menamparnya. Maya yang berada di luar tiba-tiba menimbulkan suara dan ternyata Rati juga ada di belakangnya. Lalu keluarlah warga di situ dan untung saja mereka hanya mendapati Rati sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Ternyata Maya sedang bersembunyi di situ lalu diantarkanlah oleh Rati menuju ke rumahnya. Ayo Mbak, masuk. Dades. Sesampai di rumah, kemudian Rati menceritakan semua maksud dari kejadian tadi, bahwasanya desa ini sudah terkutuk sejak 20 tahun yang lalu. Makanya setiap ada bayi yang lahir tidak akan memiliki kulit sama sekali, dan karenanya di desa itu tidak ada sedikit pun anak-anak. Kemudian Rati menceritakan asal mula kutukan itu, bahwa dikisahkan zaman dulu ada seorang lelaki yang kaya raya bertempat di rumah kosong yang ditempati Maya dan Dini sekarang. Lelaki itu memiliki banyak pembantu termasuk Nyi Misni, ibu dari Kesaptadi. Lalu lelaki itu kemudian memiliki keturunan yang bernama Ki Donawongso dan akan mewarisi seluruh harta ayahnya. Ki Donawongso kemudian menikah dengan seorang gadis tercantik di desa itu yang bernama Nyai Sinta. Namun 3 tahun menjelang pernikahan, mereka tak kunjung dikarunia anak. Sampai di tahun kelima, akhirnya Nyai Sinta mengandung. Tetapi ketika anaknya lahir, ternyata tidak memiliki kulit dan membuat Ki Donawongso merasa malu dan enggan lagi bergaul dengan warganya. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar bahwa ada anak kecil yang hilang. Lalu disusul 2 anak kecil berikutnya. Kemudian anak Ki Donawongso yang cacat itu tiba-tiba berubah menjadi gadis cantik dan bernama Rahayu. Lalu warga menuding bahwa Ki Donawongso lah dalang hilangnya ketiga anak itu, dan Kesaptadi menuduh Ki Donawongso bahwa ia telah melakukan perjanjian dengan iblis demi kesembuhan anaknya itu, yang pada akhirnya ia menjadi gila. Di tengah kekacauan ini, pembantu Ki Donawongso kemudian membawa anak Ki Donawongso lari ke kota. Dan sejak saat itulah desa ini terkutuk.
Ratih juga berkata kalau warga pernah mencoba membiarkan bayi yang cacat di situ untuk hidup, namun ternyata tetap tidak sehat dan kemudian ditempatkan di tengah hutan. Kisap tadi bilang untuk memutuskan kutukan ini adalah dengan cara mengkuliti anak yang pertama terkena kutukan tersebut, lalu kemudian dijadikan wayang, dan kita udah pasti tahu bahwa orangnya adalah si Rahayu alias Maya. Adegan berpindah di mana Kisap tadi bersama warga bertemu, lalu datanglah Nyi Misni sembari berkata kalau Dini yang dikulitinya ternyata salah orang. Lalu berkumpullah warga untuk menangkap Maya yang merupakan jalan memutuskan kutukan di desanya. Sampailah warga di rumah Ratih dan Maya kemudian bersembunyi di bawah meja. Warga pun menanyakan keberadaan Maya dan juga berkata Dini yang dikulitinya ternyata salah orang. Namun Ratih berpura-pura tidak tahu dan menyuruh warga itu pergi. Tetapi bapak ini ingin hendak memperkosa Ratih, lalu Ratih mengancamnya dengan pisau di lehernya. Kedua bapak ini pun pergi. Maya yang syok karena telah tahu Dini sudah meninggal berusaha ditenangkan oleh Ratih, dan Maya berencana akan pergi dari desa malam ini juga. Dalam perjalanannya, Maya kemudian menelpon Nano, pembawa delman di awal cerita tadi. Dan Nano berkata ia sudah menuju ke desa itu bersama polisi. Singkat cerita, Nano akhirnya datang. Maya yang melihatnya ingin hendak mendatanginya, namun terhenti karena Nano ternyata dijebak oleh polisi itu yang ternyata asli dari desa tersebut. Nano kemudian marah ke polisi itu, tetapi ia ditembak dan akhirnya ia mati. Maya yang tidak bersama Ratih lagi bersembunyi di balik pohon karena warga sudah sangat dekat darinya. Singkat cerita, kemudian Ratih memberhentikan mobil pick-up yang lewat di jalan dan ia menumpang di belakang. Di tengah perjalanan, supir mobil itu dihantui oleh anak kecil yang menyeramkan, yang membuat mobil itu kecelakaan. Lalu tiba-tiba Maya didatangi hantu anak kecil dan merasuki dirinya yang membawa pikiran Maya ke kejadian dulu yang sebenarnya. Ternyata sebenarnya Nyai Sinta dulu memiliki hubungan dengan Kisap tadi walau sudah menikah dengan Ki Danawangsa. Kemudian Nyi Misni menjambak Nyai Sinta dan mengambil sehelai rambutnya dan juga rambut Kisap tadi. Lalu kemudian Nyi Misni melakukan praktek santet dengan kedua helai rambut tersebut. Dan bayi yang dikandung Nyai Sinta tersebut sebenarnya adalah anak hasil hubungannya dengan Kisap tadi. Kemudian anaknya lahir dalam keadaan tidak memiliki kulit karena sudah disantet oleh Nyi Misni. Dan kita diperlihatkan Ki Danawangsa yang menculik 3 anak yang hilang tersebut lalu membunuhnya dan mengkulitinya, dan sisa tubuhnya dikuburkan dalam ruangan bawah tanah yang pada akhirnya Rahayu kecil sehat dan tumbuh menjadi gadis yang cantik. Tetapi Rahayu kecil terus dihantui arwah 3 anak itu. Ayahnya kemudian menanamkan mantra pelindung dari makhluk gaib ke tubuh Rahayu. Singkat cerita, akhirnya Ki Danawangsa dipukul dari belakang oleh warganya, dan Kisap tadi kemudian menggantikan peran Ki Danawangsa sebagai dalang wayang, lalu membunuh secara membabi buta ke penonton wayang tersebut. Dan juga membunuh Nyai Sinta, disusul juga pembunuhan ke Ki Danawangsa. Maya yang sudah tahu kejadian sebenarnya lalu diberitahu oleh arwah anak kecil itu kalau untuk memutus kutukan tersebut adalah dengan cara menguburkan wayang dari kulitnya bersama sisa tubuhnya di dalam tanah. Ratih pun kembali datang dan membawa Maya kabur ke tempat bayi tanpa kulit yang pernah dibiarkan hidup dulu. Maya yang takut melihat kondisinya, ia pun pergi. Singkat cerita, Maya kemudian masuk di rumah Kisap tadi yang menyimpan wayang dari kulit arwah ketiga anak itu. Lalu ia mengambilnya, kemudian juga menggali sisa tubuhnya di dalam tanah dan menyatukannya dalam sebuah kotak peti lalu dikuburkannya. Arwah ketiga anak itu pun akhirnya sudah pergi.
Ketika Maya beristirahat sembari menenangkan diri, tiba-tiba Nyi Misni datang dan bercerita bahwa ia dulunya pernah ditiduri oleh ayah Kidana-Wangsa dan lahirlah Kisaptadi. Ternyata Kisaptadi bersaudara satu ayah dengan Kidana-Wangsa. Lalu Maya berkata ke Nyi Misni kalau dia adalah penyebab kutukan ini terjadi. Lalu datanglah beberapa warga yang dari tadi mencari Maya dan kemudian Maya ditangkap. Lalu Maya kemudian digantung seperti Dini di tengah cerita tadi untuk dikulitinya. Lalu Maya berkata ke Kisaptadi bahwa kutukan ini sudah tidak akan ada lagi karena Maya sudah tahu solusinya dan sudah melakukannya. Maya juga memberitahu kalau dirinya adalah anak dari Kisaptadi. Kemudian Nyi Misni berkata kalau jangan mempercayai omongan si Maya ini. Kisaptadi yang mulai sadar akhirnya tahu bahwa kutukan ini ibunya yang membuatnya. Lalu Nyi Misni memberi pilihan ke Kisaptadi antara ibunya atau anaknya dengan ancaman pisau di lehernya. Namun Kisaptadi lebih memilih ibunya dan mencoba membunuh Maya. Tiba-tiba berteriaklah Rati dari jauh bahwa anak yang barusan lahir ternyata dalam keadaan sehat dan itu menandakan kutukan di desa itu telah berakhir. Karena Kisaptadi merasa malu atas perbuatan ibunya, kemudian ia membunuh dirinya dengan pisau di tangan Nyi Misni. Disusul juga kematian Nyi Misni tersebut. Kemudian Rati membebaskan Maya dan menyuruhnya pergi. Namun Maya juga mengajak Rati pergi, tetapi Rati berkata dimanapun ia berada tetap sama saja baginya. Dan akhirnya warga pun bahagia dengan kelahiran bayi sehat itu. Rati yang sudah bebas kemudian pergi dari desa itu dengan menumpangi mobil yang lewat. Cerita berakhir di mana istri polisi tadi sedang mengandung bayinya dan polisi sangat senang karena merasa kutukan di desanya sudah berakhir, yang mana nanti anaknya lahir dengan sehat. Ketika istrinya pergi di kamar mandi dan kemudian bercermin, ternyata arwah Nyi Misni muncul. Dan istri polisi ini tiba-tiba berteriak karena janin yang dikandungnya menghilang. Dan ternyata sedang dimakan oleh arwahnya Nyi Misni. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah berhati-hatilah kalian jika bepergian di suatu tempat yang mana kalian tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat tersebut. Saya perwakilan dari channel KA7 mengucapkan ikan hiu makan tomat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.